Kembali kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang mengasihi hidup kita. Dia Tuhan yang selalu menolong dan melindungi hidup kita. Dia Tuhan yang selalu menyatakan kasih setianya setiap saat, setiap waktu. Pertolongannya ajaib dalam hidup kita. Saat ini mari kita bersyukur kepada Tuhan, hampiri tahtanya yang kudus. Bawa korban syukur yang terbaik kepada Tuhan. Terimalah setiap pujian kami pagi hari. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Anugerah-Mu selalu terbaik dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu yang terbaik Kau berikan bagi kami, Tuhan. Bukti nyata kami ada sampai saat ini, membuktikan Tuhan kami hidup. Tuhan kami mengasihi kami. Tuhan Yesus merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari bawa syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allahku,
hati yang mengasihi Tuhan, hati yang cinta kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, tak terselami jalan-jalan-Mu, tak terselami rancangan-Mu bagi kami, tapi kami kan terus percaya kepadamu Tuhan. Kami terus mau bersyukur, sebab sungguh terbukti kasih-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan memuji menyembah-Mu di altar kudus-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, kami mau bernyanyi bermazmur bagi-Mu Tuhan. Sebab rancangan-rancangan-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Kau pusat pujian penyembahan kami Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Dengan segenap hati kami datang memuji menyembah-Mu, mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami kepada Tuhan. Semuanya dari Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, dan pengagungan kami Tuhan. Haleluya. Oh, pusat penyembahan kami Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Semuanya dari-Mu Tuhan. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. Nyanyikan pujian kepada Tuhan. You are worthy of it all. Pusat pujian kami Tuhan. You are worthy of it all.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve. You are worthy. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus. You deserve the glory. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy. You are worthy of it You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to for from you are all things, and to you are for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari Samaria, haleluya. Bagimu pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Kau pusat pujian penyembahan kami, sebab semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagimu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan kami bawa hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saat kami lemah, saat kami takut, kami angkat tangan kami kepada Tuhan. Kami nyanyikan haleluya. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Saat pujian penyembahan dinaikkan, setiap belenggu dosa, belenggu sakit penyakit, masa lalu yang kelam sudah dihapuskan di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan.
ajarkan kepada kami untuk terus mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Ada kuasa di setiap pujian penyembahan umat. Ada kuasa yang besar yang menyertai setiap perkataan orang percaya. Setiap perkataan-perkataan yang firman yang sudah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan percuma. Firman itu yang akan memerdekakan hati. Firman itu yang akan memerdekakan setiap pikiran kita. Supaya kita terus memandang kepada Yesus yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan dengan imanmu, katakan Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dengan percaya katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kau yang lemah, kau yang sedang ketakutan, katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih. Dia lebih besar dari ketakutan yang ada dalam hidupmu. Dia lebih besar dari kekhawatiran yang menghimpit hidupmu pagi hari ini. Dia Yesus yang lebih besar dari persoalanmu. Yesus yang lebih besar dari setiap sakit penyakit, dari setiap penderitaan yang kau alami hari-hari ini. Kau yang membutuhkan mujizat, angkat tanganmu, katakan haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya.
pemeliharaan Tuhan, untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syafaat. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Saimian akan berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau Allah yang setia, hadir setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hati kami selalu bergelora untuk bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan yang hidup, yang sudah menolong memberkati hidup kami. Kami percaya ketika kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, dalam rancangan Tuhan, maka rancangan penuh damai sejahtera sukacita itu Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami mau menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan, sebab hari-hari kami yang buruk sudah berlalu. Hari-hari di lembah kekelaman sudah akan kami lewati, sebab Engkau akan membawa kami kepada puncak kemuliaan-Mu, penyataanmu yang sungguh sangat indah dalam hidup kami. Hari-hari pandemi COVID-19 ini kami lewati bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan sudah menolong, menjauhkan, bahkan memunahkan segala sakit penyakit yang kami derita.
Bahkan mereka yang berharap berserah kepadamu, kekuatan dari Allah, kesembuhan sempurna Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Bahkan mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, Tuhan pasti berkati hidup mereka. Dari mereka kekuatan penghiburan yang baru Tuhan. Berkati setiap gereja-gerejamu, dimanapun mereka berada, di kota, di desa, di lembah, di gunung Tuhan Engkau berkati. Sehingga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani oleh hamba-hamba-hambamu, para gembala sidang, mereka tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Sebab Allah, Engkau nyatakan dirimu di setiap pelayanan gereja yang ada bersama dengan umat-umat-Mu. Berkati hidup mereka Tuhan di dalam penggembalaan. Ada kekuatan, ada penyertaan, bahkan juga segala kebutuhan mereka Engkau cukupi, terpenuhi Tuhan. Kami percaya penggembalaan yang ada Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada. Bawa kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga hamba-hamba-Mu bertumbuh, jemaat-jemaat Tuhan bertumbuh berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Engkau memberkati setiap kami yang ada. Di kota-kota di seluruh Indonesia ini, di desa dimanapun berada. Sebab di mana kami Tuhan tempatkan, kami akan mengusahakan kesejahteraan di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Sebab Allah mau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu, memberkati dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kota tempat di mana kami berada, di kota Semarang, hamba-Mu. Berkati penggembalaan yang ada di Emmanuel Community. Berkati seluruh gereja-gereja para gembala sidang majelis yang ada. Berkati jemaat-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami terus mau bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Ini doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh ada di hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan Dia. Saya percaya setiap orang yang mencari Dia pasti Tuhan berkenan menemuinya. Setiap orang yang menyembah Dia dengan tulus, dengan kerinduan, Tuhan pasti menjamah. Karena itu terus cari Tuhan, terus penuhi hati kita dengan hal-hal yang rohani, supaya kita tidak dikuasai oleh kedagingan kita. Penuhi dengan kebaikan, karena Tuhan merancang kita untuk melakukan pekerjaan baik. Tinggalkan yang jahat, bertobat, karena Tuhan mencari kita, menebus kita, mengubah hidup kita, supaya kita menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Kemarin kita belajar dari 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Samuel memandang kepada Eliab, dia berpikir ini pasti calon raja yang diurapi Tuhan, calon yang dipilih Tuhan. Kalau Tuhan memilih pasti dia pilih yang tinggi besar, yang gagah, yang bagus, yang perkasa. Tapi Tuhan berkata bukan begitu cara Tuhan memilih. Jangan pandang parasnya atau perawakannya, aku telah menolaknya. Manusia melihat yang dilihat mata di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan menilai hidup kita dari luar. Banyak orang berpikir, aku diberkati kalau aku punya rumah besar, punya mobil mewah, kalau uangku banyak, kalau aku ganteng, gagah, cantik. Tapi kalau aku tidak seperti itu, berarti Tuhan tidak sayang kepadaku. Tidak saudara, ya. Kenapa? Karena semua yang disebutkan tadi itu semuanya
fana, itu semuanya mudah hancur. Kecantikan mudah hancur, kegantengan bisa hancur, ya, keuangan bisa habis, harta bisa ludes. Tapi Tuhan melihat hati. Yang Tuhan cari adalah hati kita. Karena itu terus menjaga hati. Hari ini saya mau ingatkan kembali kita, ayo sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Jangan kita berbuat jahat kepada Tuhan, menipu Tuhan. Termasuk di dalam kerohanian, dalam doa, dalam ibadah. Mari bersungguh-sungguh. Karena Tuhan melihat hati. Mengapa Tuhan memilih Daud? Walaupun dia tidak setinggi kakak-kakaknya, walaupun dia tidak sehebat orang lain. Daud punya banyak kelemahan. Tapi dia pilih karena Tuhan melihat hatinya. Hatinya itu hormat kepada Tuhan. Hatinya itu mengasihi Tuhan. Hatinya itu suka menyembah Tuhan. Kenapa? Karena itu yang paling besar yang bisa dipersembahkan manusia. Harta sebesar apapun tidak membuat Tuhan kepencut. Karena semua harta ciptaan Tuhan. Semua bumi, matahari, bulan-bulan, bintang-bintang. Semua ciptaan Tuhan. Anda mau beri apa kepada Tuhan? Mau berapa miliar, berapa triliun? Itu enggak menyentuh hati Tuhan. Tapi ketika Daud mempersembahkan hatinya, menyembah Tuhan, itu menyentuh hati Tuhan. Di padang penggembalaan, dia dilupakan, tapi dia membuat mazmur pujian bagi Tuhan. Ketika dia sedang di pelarian, dikejar-kejar Saul, dia menyanyi menyembah Tuhan. Saat dia sendirian di gua bersembunyi dari kejaran Saul, dia menyembah Tuhan. Saat dia menjadi raja, dia menyembah Tuhan. Saat dia membawa tabut Tuhan, wah, menyembah dengan luar biasa. Hatinya itu penuh pujian penyembahan, membuat mazmur bagi Tuhan. Dan itu artinya Tuhan adalah yang utama di hati Daud. Dan itu yang menyentuh hati Tuhan. Karena itu saudara, saat Anda ikut doa pagi, saya mendorong Anda lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan melihat hatimu. Tidak peduli apapun kondisimu. Kalau memang Tuhan berkenan, Dia akan angkat engkau. Pasti saudara. Tapi mari punya hati yang cinta Tuhan. Sungguh-sungguh cinta Tuhan. Hari-hari ini Indonesia cukup gempar karena ada seorang yang nyumbang 2 triliun saudara. Wah, diserahkan kepada Kapolda Sumatera Selatan, disaksikan gubernur. Wah, beritanya heboh sekali, hebat sekali. Dan kenapa hebat? Karena kalau ini benar-benar 2 triliun itu adalah sumbangan terbesar kedua di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Yang pertama adalah Bill Gates. Bill Gates yang punya Microsoft, saudara. Tapi kalau ini benar-benar sampai, maka ini jadi sumbangan yang terbesar. Luar biasa, sedunia saudara, yang kedua. Tapi yang dijanjikan 1 minggu, hari Senin kemarin akan cair, ternyata belum cair. Selasa belum cair juga. Nah, ketika mendengar itu, semua orang sangat senang tapi berubah menjadi menghujat, menjadi marah. Kenapa? Karena ini akan ada apa enggak uangnya?
Bahkan ada yang menulis ini kena prank 2 triliun gitu ya. Nah, ini masalah prank atau tidak. Doa saya kalau ada yang janji nyumbang ya tentu digenapi dan bisa untuk kemanusiaan. Tapi kalau ini prank, kiranya Tuhan mengampuni. Hati kita harus bersih, saudara. Tapi dari itu saya belajar bahwa kalau ini memang sebenarnya nggak sampai 2 triliun uangnya yang bisa diberikan atau yang akan diberikan. Wah, ini akan mencoreng beberapa nama karena sudah disiarkan ke seluruhnya. Tapi sebenarnya ya namanya sumbangan, ya namanya sumbangan terserah yang nyumbang. Ya, tapi karena sudah janji 2T, nggak sampai 2T, ya ini menjadi hal yang memalukan buat banyak pihak. Ada yang berkata, oh dananya ada di Singapura, dananya ada di sini, macam-macam saudara. Tapi semoga saja akan jadi. Tapi intinya adalah orang bisa tertipu dengan janji-janji manis. Orang bisa salah paham, salah tangkap. Orang bisa kena prank. Dan ada orang yang memang dengan sengaja menipu atau ngeprank tadi saudara. Kalau ngeprank masih hanya ngerjain saudara, ada yang benar-benar menipu. Tapi hari ini mari jaga hati kita. Jangan sampai menipu Tuhan. Jangan sampai mengerjain Tuhan. Tuhan melihat hati. Anda kelihatannya sungguh-sungguh berdoa, tapi hatimu tidak sungguh berdoa. Tuhan lihat. Anda menyanyi kelihatannya sungguh-sungguh, tapi hatimu tidak sungguh-sungguh menyanyi, menyembah Tuhan. Tuhan melihat. Beberapa hamba Tuhan, pengurus pelayan Tuhan melayani di hari Minggu, melayani di hari-hari lain. Mungkin bisa tampil begitu luar biasa. Tapi Tuhan lihat hati. Apakah dia tampil hanya karena dijadwal, hanya tugas, hanya gak enak karena disuruh, diminta tolong. Atau bahkan ada yang tampil melayani dengan kesombongan karena pengen tampil saja. Atau ada orang yang dengan tulus, aku rindu melayani Tuhan. Aku rindu menyembah Tuhan. Aku rindu menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang berterima kasih, tidak apa-apa. Aku mau menyenangkan Tuhan. Tidak dapat penghargaan, tidak apa-apa. Aku mau menyenangkan Tuhan. Tidak diperhitungkan orang, tidak apa-apa. Aku mau menyenangkan Tuhan. Tidak mendapat, tidak apa-apa. Aku mau menyenangkan Tuhan. Aku mau menyenangkan Tuhan. Aku mau menyenangkan Tuhan. Mari saudara, jaga hatimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Manusia bisa menyembunyikan, manusia bisa membohongi sesamanya. Tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita nggak bisa menipu Tuhan. Bahkan ada yang bisa menipu gubernur, ada yang bisa menipu kapolda, ada yang bisa menipu presiden bahkan. Tapi kita tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Karena hati kita ini ciptaan Tuhan. Hati kita ini
Tuhan yang tahu sedalam-dalamnya. Karena itu, mari jaga hati. Termasuk saat kita sedang menyembah, saat kita beribadah, mari bersungguh-sungguhlah. Sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Jamah hati kami semua, lihat hati kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpan kebohongan, tidak menipu, apalagi menipu Tuhan. Biarlah hidup kami benar di hadapan-Mu, kudus di hadapan-Mu, bahwa hati kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Termasuk di doa pagi ini, bukan hanya karena kami terpaksa, tapi kami sungguh-sungguh rindu berjumpa dengan Tuhan. Selidiki dan pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami doa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan jamah, biar tidak ada kebohongan-kebohongan. Semuanya jujur dan memuliakan Tuhan. Juga perkara sumbangan-sumbangan kiranya boleh jadi dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang menyumbang dengan maksud tersembunyi atau menipu, tapi semuanya bisa digunakan untuk sosial yang baik. Tuhan mengatur semua, Tuhan menolong semua. Biar bangsa ini semakin baik, biar hidup kami juga semakin baik, biar rumah tangga kami semakin baik, biar gereja kami juga semakin baik dan memuliakan Tuhan. Kami masuki hari ini, kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Juga untuk nanti malam kami akan ada Zoom kembali bersama semua jemaat-Mu Tuhan jamah, supaya kami boleh bertumbuh dan mengalami terobosan dengan Tuhan. Kami masuk dengan sukacita. Berkati semua yang melayani, berkati semua yang hadir di doa pagi ini. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat masuk hari dengan sukacita. Nanti malam jam 6:30 kita ada Zoom kesaksian para penyintas COVID dan kita mau bertumbuh bersama-sama. Tuhan memberkati.